Bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Len undang kena untuk ceramah maulid. Maulid berangkat dengar penceramah yang kondangan. Na yang kim, na yang hana. Maka mau hana cara kim menurut cara awaknya. Kim curut cara dro, kim ji. Cara kamu, aku kesalah lah aku kim kalain. Dengan orang yang muda-muda. Muda-muda tu jika bawa pegah lebih-lebih kuino hotel gebu make up kalau geria jenaka kada kino anak itu beli lagu bacu kamu nya anaknya menyato toto menyatagung konori atau to buah panah mi awaknya lu buah panah awaknya banyak buah panas lu buah panah maka takip perut lah takip kamu ni buah panah lu atau maka lihat tahu mana yang kira-kira. Kemudian timbul pertanyaan, apakah dunia Islam itu memperingati Maulid dan juga Isra Mi'raj dan Nuzul sesuai dengan angket yang kaulan Tuhan edarkan di Universitas Islam Madinah dan juga di Mekah? Angketnya kan depa, angketnya tiun kertas yang tertuliskan, apakah di negara saudara diperingati Maulid? Apakah di negeri saudara diperingati Isra Mi'raj? Apakah di negara anda diperingati Nuzul Quran? Yang angket 7 ban lepluh 6 negara. Apa pihak negaranya hana inang kamu kumpul mandu bau Universitas Islam Madinahnya lepluh 6 negara wate lembut matanya. Nyo Aceh hana itu pun Indonesia. Malaysia menanci itu pun Malaysia. Jadi negara ji provinsi hanya itu pun deh. Yang ke akhir ji mendapat jawaban 95% dunia Islam memperingati Maulid. Illa kecuali hanya memperingati Maulid Arab Saudi. Waktu Nabi lah nak ingat Maulid. Pemerintah Arab Saudi tidak memperingati Maulid dengan alasan bid'ah. Tapi apabila kita ajak 90-90% negara dengan 5%, mana kalah? Kalah 5%. Kalaupun disebut bid'ah boleh juga, tetapi bid'ah itu hasanah, dipandang baik. Memang Nabi tidak mengerjakan memperingati kelahiran hari sendiri, tetapi dianggap baik oleh para ulama kalau diperingati. Karena apa? Dalam peringatan Maulid nainan ceramah agama, memberi nasihat kepada hadirin-hadirat dan nak laut dan nak konuri yang kamu meno balik baju konuri menggapah mute kalau puan mute menggapah mute yang selaku ubi petantren raya petantren raya long gapahi yang kendurinya dipajuli yatim oleh fakir miskin dan para undangan. Yang kebaikan jinya hasanah di seginya dan hasanah di segi selawat. Nalam telawud bah memperingati Maulid, baik berjanji maupun dalain maupun selawat. Sementara Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu berselawat kepada Nabi. Ya, mamanya wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Kita tanya, kamu beriman? Beriman. Kalau beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat salamlah kamu kepada Nabi Muhammad. Geperintahlah apa bid'ah. Mati buji perdanaan pun bid'ahnya sana. Jawab nak. Sayyidina Umar bahawa Nabi Rasulullah SAW tentang udip yang terawih bersiprak metipu kan tabur tempat liu tempat oleh Sayyidina Umar
tepat bataboh mutaji gekele konyan nikmatul hadi nikmatul bid'ah hadi sebaik-baik bid'ah inilah dia, yaitu yang tidak dilakukan oleh Nabi saya lakukan, berarti ada bid'ah yang baik ya haji terpegahana. Jadi mungkin orang Arab nak campur madinya walaupun itu hadis gampungnya, tapi nacik di dalam gelap gulita memperingati Maulid, tapi kan secara pemerintah lagi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki yang kepubut undang urun Ajo Penuri, sehingga konya tengah kembut mamsi haram hanali pakai bahkan karena hana patuh kepada pemerintah. Ali Sabuni pengarang kitab Rawahul Bayan yaitu tafsir Air Ahkam konya dipecat dari Masjid Haram mengajar bahkan karena kepegah nyan Hasan Asy'ari nyan pelopor ahlu sunnah bengi awaknya le yang bengi-bengi Vietnam pokoknya menyatanya pidato di Arab Saudi karena di negeri kerajaan harus hati-hati menyahan hati-hati imam ipdrod bawa tu riwayat 17 dan haji walaupun belum tak haji tapi jadi khatib protes kepada anak Raja Salman, protes di segi agama betul protes turun dari khutbah tembang je umyuk tanah juga deh karena ada bile-bile leho juga bahkan karena protes pemerintah. Ada imam di Riyadh geba ayat yang kira-kira isi ayat tersebut memprotes pemerintah, yaitu nyahana telah lenduan awal ayat ji yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Inna pulau ujung ji pokoknya na ujung ji yang dipegah ba ayatnya la yajiduna waliya wala nasira yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Yang tabu arti ya laitana mudah-mudahan kami mengikut patuh kepada Allah dan pada Rasul. Ujung ayat ji natabuh ayat itu mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbuna inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sesungguhnya kami patuh kepada pemimpin kami, ketujuh raja, lalu kamu bersisa jalan. Kena doa ujung ayatnya Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum wa la'nan kabira. Nah pemerintah ikut aja wallahu yang anak yang anak ke yang anu ikut yang anak kalau jipil mutarik kan yang anu awaknya yang anak ke bata bagi makna Rabbana atihim dhi'faini minal azab wahai Tuhan kami datangkan kepada mereka itu 2 kali lipat azab dan laknat betul-betul laknat dipikir oleh pemerintah likanya imam tengah kecaci pemerintah gekena ju wallahu yang anak betul semoga Allah ke anak kata tanya mana tak kena apa kan atas nampu mati awaknya empung ala penang ala je ke imam idrap aja betul dan tenang gadah juga dah anu ana duit-duit le pakat jika awak pun anak je yang karena protes pemerintah negara kerajaan je protes mainnya pakar ramai protes kerjaan punya kerjaan mungkin protes sih. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan angket yang kau lentuan edarkan bahwa seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid dan Nuzul Quran. Nyo orang Arab Nuzul Quran hana diperingati, Isra Mi'raj hana, Maulid hana. Nyana cinta perut kena Aceh ka haji Maulid haji Isra Mi'raj nyan tabau gelah ngaji kan ditambang dalam 35% tambang dalam 5% padahal lain kalau lembut dia mesti kita tambang kena hai pengaruh pakat
menyatanya pula bakaya ka game tanam. Ada yang tamah gogom tamah lu tu dia dalam. Kai tamah tibit. Tawaknya kan de. Betul melemah lain mengikut dia lain kai batu kan no pelik tu lewat tanya. Pakai pelik karena ana sesuai dengan selera orang Aceh dan selera orang Aceh. Dia pegang harum kanuri maulid. Nya bak paju hana harum. Tapi bak but bak pegang harum. Nya paju tak bogor baknya. Alhamdulillah. Jadi salah satu daripada kebaikan waktu mengadakan maulid yaitu salawat kepada Rasulullah SAW. Maka dia menyertanya hadir kepada kanuri maulid beta tani ya pajubu tani juga telawut kena ladung kan cik ni dia pajubu menda ai je cik kanuri tapi benam tamangan selawut nyatakalan orang selawut tanya turut selawut baca badanji tanya turut baca badanji walaupun tak ikut menyangkut dengan keutamaan selawat nyata pegang bacut supaya orang ngak getim telawut ramai kau orang hang getim telawut kadang-kadang karena pegang legop bid'ah. Seketika ulang tuan menjadi penyuluh utama di kantor gubernur 10 tahun oleh temayang talum telawut lego narun tegur kayu badan konyan dah kayu pangkat ni pergi kembali Pak Ustaz itu kan bid'ah Pak Ustaz. Dan tanya siapa bilang? Orang bilang saya juga orang lembaga. Dan sekarang kita pupuk orang dengan orang boleh? Terpupuk lembaga terpupuk orangnya dengan gela boleh. Kalau begitu Bapak nanti setelah salat sunat jangan pergi dulu dengar penyuluh dari saya dulu tentang keutamaan selawat. Kah nak gue hanya apakah nak gue kena dengar atau janji pupuk penuh. Jadi saya katakan dasar selawat itu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini selawat ini memang diperintah oleh Allah. Siapa bilang bid'ah? Jadi botol bapak yang sudah masuk bid'ah keluarkan masuk sunnah. Pedebitnya atau bid'ah pertambang sunnah. Habiskan yang bid'ah dalam botol. Kita masuk sekarang. Sabda Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu lahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu selawat saja, pasti Allah Ta'ala berselawat kepada orang tersebut 10 selawat. Jadi 1 ganding 10. Ayat sudah ada, sabda Nabi sudah ada. Apa tidak cukup ni Pak? Saya kira sudah cukup tu menolak bid'ahnya. Maka dia sudah berselawat juga setelah salat. Karena setiap zuhur kami menjadi imam dan penyuluh, dia ikut terus. Besar suara dia dengan suara kita. Kenapa? Karena masuk sunnah. Kemudian menyangkut dengan keutamaannya, ada keutamaan di dunia, ada keutamaan di akhirat. Bagi orang yang melakukan salat, nyoh nak pegali balai Nabi. Oh, tenin nak pegang kalim dengarnya pegah bah keutamaan selawat hubungan dengan Rasul juga. Yaitu yang di dunia ini ada cerpen. Nanti pu cerpen dah. Cerita pendek. Kan cermin cerpen. Cerita pendek. Pada satu waktu masih hidup Rasulullah SAW atau hidup Nabi, seorang orang Yahudi bikin gara-gara dengan orang Islam. Orang Islam punya onta cantik sekali, lihat tembolong ke unta pijut. Jadi maha di orang Yahudinya berut keganyan untanya, beralih tangan dari orang Islam menjadi orang kafir punya, orang Yahudi. Akhirnya dia menuduh orang Islam itu mencuri onta Yahudi. Diadakan 4 orang saksi bayaran. Dimasukkan uang ke dalam kantongnya. Kalau sekarang uang merah. Oh tu kon unwa imam. Oh tu nama. Gemita tema tengku yang panjang-panjang janggut.
ngayakin kau. Jadi datanglah orang Yahudi kepada orang Islam, Pak, ini onta ini sudah lama saya cari. Rupanya bapak yang mencuri ya. Bagaimana bapak mau mencuri? Ini namanya Islam tapi mencuri. Kata orang Islam, jangan sembarang menuduh ya. Apa ada saksi? Ini saksi semua 4 orang ni. Maka kaya tahu bapak nyuna jatinya kampaya. Tapi ada istilahnya naik banding. Kalau dari kabupaten naik ke provinsi naik banding. Atau begini sajalah, jangan kita hakim sendiri. Masih hidup Rasulullah SAW, kita pergi kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah memutuskan nanti ini onta lu punya, saya mencuri, saya potong tangan nanti. Kita sana, ayo katanya. Yakin orang Yahudinya pasti menang, maka napu dojati. Tu Rasulullah SAW tinggal kata, ya Rasulullah, kami mohon kepada anda supaya menghukum antara kami dengan sebenar-benar, dengan seadil-adilnya. Apanya yang kami hukum? Ini orang Islam ini mencuri unta saya. Ini saksinya 4 orang. Katanya oleh Nabi baca sisi, betul. Betul ya Rasulullah. Nah kalau yang bukpeng. Hanai kala ni pegana. Bukpeng, hanai kala ni pegana. Nah, kalau begitu sekarang saya ponis memutuskan hukum bahwa tangan orang Islam harus dipotong. Karena apa? Karena terbukti dia mencuri. Apa buktinya? Saksi 4 orang. Nabi bersabda dalam suatu hadis, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Bayyinah itu bukti atau saksi di atas orang yang mendakwakan. Dia dakwa orang Islam mencuri unta. Ada saksinya, ada 4 orang. Walaupun saksi itu bayaran. Rasulullah tidak tahu bocoran dalam kantong sudah ada uangnya. Ya. Jadi dalam hati orang Islam, unta lempo lun kenongkoh jaro. Muka hanapah yung Rasulullah. Yung pagapah hanapah Rasulullah juga pegah. Jika kagak pegah menapa? Al-yamin al-baina halal mudna'i wal yamin ala man angkara. Karena saksi ini harus menang orang Yahudi. Nah, jadi saya putuskan hukum bahwa onta ini milik orang Yahudi, kamu curi, dan kamu harus dijatuhkan hukum potong tangan. Kaku mau belek-belek mata urut gelam. Nah tiunya onta lempo lun kenong kojaro. Gajukan kasasi, kasasi dikatu. Munokam bandang pun banding wak provinsi. Nyukat kasasi ke pusat gede. Begini ya Rasulullah, boleh enggak saya naik kasasi? Boleh, ada naik kasasi pula, ada. Apa kita tanya pada onta? Kita tanya pada onta tersebut, apakah dia saya punya atau orang Yahudi punya saya curi? Nanti dia memberi penjelasan. Nanti Nabi jimarinya saya onta yang padium ke pudong ina. Menan menyekal lagenyan kahwi onta benda. Kata orang Islam, ta come here memotong ke. Woi onta kena ilai ijak aja je. Tolong naik podium, coba kamu ceramah tentang kejadian hari ini. Gei onta di podium. Mamnya dah ceramah, lumau dengan punya ceramah. Yang bantah bawa kekuatan ya. Kita cok long kursinya. Di halau-halau long berjalan. Halau-halau nanti pulang di Telipung ada ceramah Maulid yang disampaikan oleh sapi. Yang mandu merena. Dalam kepeng terkutuh hijau. Maka lumau pengapa. Maka kemudian konsekuensi nyo dia Rasulullah SAW kalan ramat nyo itim ja untai ilang badium kun unta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mandum gegak gempita anan dengan singkat kata saya sudah mendengar apa yang terjadi pada hari ini ya.
yaitu orang Yahudi menuduh orang Islam mencuri unta, yang sebenarnya saya ini punya orang Islam yang unta, dan orang Yahudi itu menuduh saja dengan mengadakan saksi bayaran. Itu kalau dilihat ya Rasulullah, masih ada dalam kantongnya uang-uang merah yang diberikan oleh orang Yahudi. Nah, demikian dari saya, semoga dapat diterima. Kerana unta alang kekeli Nabi bau Yahudi di yang pakiban bunuh kah menang nyunta mari kah coba kayu unta tiba dia tim kan tim itu coba kayu nana mampu ya Rasulullah. Nah, kalau begitu saya cabut keputusan hukum tadi. Kalau tadi harus potong tangan orang Islam, sekarang harus dicambuk kamu 80 kali dan saksi-saksi. Latih orang Yahudi pengen habis tengok kenang tepat. Dia pengen habis hidup syakti benar. Tengok kenang tepat lah. Mana orang Islam unta tanya apa? Tengok kenang kau jarak. Orang Yahudi pengen habis tengok kenang tepat lah. Jadi dihukumkan oleh Rasulullah SAW cambuk kepada orang Yahudi dan saksi-saksinya. Sudah selesai masalah. Kemudian timbul pertanyaan Rasulullah kepada orang Islam. Hei orang Islam, apa kamu amal keramat kamu ini bisa patuh kepada kamu unta? Apa? Saya biasa-biasa saja Rasulullah, karena salat 5 waktu saya lakukan, zakat saya berikan, haji saya naikkan, dan lain-lain saya lakukan. Tidak ada kelebihan dari orang lain. Cuma yang ada lebih sedikit, saya senang selawat kepadamu ya Rasulullah. Saya ahli selawat. Di mana saja kau namamu disebut, saya tetap berselawat. Mungkin itulah kelebihannya, maka saya menang pada hari ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memperbanyak selawat kepada saya, insya Allah dia akan menang di saat-saat sempit. Saat sempit seharusnya kata lu bunuh orang Islam, karena nasaksi dari orang Yahudi. Ini saat sempit, tapi karena gonyan ahli selawat, maka menang dia kembali. Jadi maksud kita sekarang, kalau kita bermasalah ataupun sedang bertengkar, bawa ke pengadilan. Kalau harta itu bukan kita punya, jangan mencoba-coba mencari kita punya dengan melalui saksi bayaran. Tapi kalau ya kita punya, karena kita banyak selawat, insya Allah barang itu tetap kembali kepada kita, seperti yang terjadi dalam cerpen tadi. Itu keuntungan di dunia. Maka marilah kita menyalawatkan masyarakat dan memasyarakatkan selawat. Pemerintah apa ikut, marilah kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Raganya tak ulah. Tajuk ke masyarakat, nyo raga ngambuk, botrung dan lain-lain. Tapi ini bukan. Marilah kita masyarakatkan selawat dan menyelawatkan masyarakat. Artinya kita ajak masyarakat mau berselawat, dan selawat itu menjadi buah bibir di bibir masyarakat. Kapan-kapan kita dengar selawat nama Nabi Muhammad, kita tetap mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nyolah dom pelit nak tim kena ngelingan Nabi tahu ganti gerak. Jadi coba hiasi mulut kita dengan sering berselawat kepada Nabi, terutama waktu nama Nabi disebutkan. Kemudian juga dalam dunia Islam di Arab Saudi menyangkut dengan selawat. Kadang-kadang kalau kita ngomong dengan dia, mari ana tamtawi ilahan dilayani. Diulang mereka sallu ala nabi qabla an takallam. Jadi mentalu ile yoga pegahaba kan. Ditegur dia. Bahkan di saat kita berselawat itu, senang selawat, maka musibah di dunia kadang-kadang bisa terhenti. Nyo pernah terjadi bawa lunduan dan bamoto jalan lahu liku lampu merah, makan tarim menan tarim karena lampu merah.
Jadi pudu uleh tu tetang tengah mantu dengar lirim ipo tu motor pemuda itu kacoheng motor ji itu ji kalau kacoheng lem pikalan turun ke ala kemah kaimat aku no pudu botu saya akan tinju kamu menang kira saya akan taruh buah suh di kepalamu kena pegah menan lem kende baji ya akhi sallu ala nabi ikun dia lagi anta talib fil jami'ah anda mahasiswa di universitas naam ma'alisnya ma'alaika syai'un tidak ada sesuatu anda payah bayu dah nak kemau tempat anda kemau tempat pergi bahkan kanam telawut mana nyoklah anda ikun sallu ala nabi kutepuk je maka nak kata yang telawut len yang tu yang pergi telawut yang pergi bawah tu yang tu dah nak payah pergi motor yang keuntungan di dunia aja ya, di dunia itu. Kemudian yang lain juga keuntungan di akhirat. Salah satu contoh keuntungan di akhirat yaitu seorang anak gadis dia tidak patuh kepada ibunya. Anak tabau nya nagam nya inong keun wong Aceh anak tabau but hang geyu titik-titik hang ko. Jadi titik patau kedo. Dua to di titiknya rumah yang but apa anu tabah but hangga yu di titik hangga ko karena tayang ni ko kan tak je jadi karena tayang hangga ko jadi dia anak gadisnya anak pakai jilbab melika-lika liku pemuda bah honda eng ong kono eng ong gede tembayang tam puaka tam teputan getegur lima ai pati hana thai tegur dekat pelung pulang gepo gepo tiba-tiba meninggal anak tersebut agak balik dia meninggal ya. Jadi kena ingin tahu bagaimana nasibnya di dalam kubur dan di hari akhirat. Untuk mengetahui ini tidak gampang untuk mengetahui tahu itu melalui mimpi bui melumpuh bahawa banyak kekalan anu akibat nasib gejak bah ulama tasawuf yang besar Hasan Basri tukenan kira gemo maknya gemo bu pakai nama bu mono ilun anu ilun ka pedaro ka biumu makan abiumu kan tamo oh hanji mo nom doa mentang lah mapi nama matalah ino matalah ji mono bu melumpo lum kalan tiga berkibar je kan Abu Hasan Basri tolong baca selawat lego nyo telawutnya hanya pegah doanya tu baca lemah-lemah itu jadi di akhirat geperononya nyo dibaca watai kena keju po dua malam baca ju dibaca menumpo dengannya lemah tu amiknya lan waka am gantung bengau dan pale dia dari apu neraka ke poh-poh badan dum menggemo tu dalam tengun ini ringnya naung ilang kan kena wong bamban mati anu kena wong pengon kaget trom gogoi bawah dia gemo dan bu pakai trom leuna bu trom anu kelan waka mapa jan tu pun kelan waka hanya lemah kalana lemah kalan kah hana lemah gemo juanya kabeh du undur anan astagfirullahaladzim itu lempo ni Allah pun dari setan akhirnya mantingo kerja lomba Hasan Basri abu berkelam lengkam lempo ogo lu nak doa watra maka kalimah ni lengan waka tepat-tepat do oh yang kena mau mau pun aja pakai mau matiannya mau kali kedua mau ni lan waka ya mana ni doa Allah maghfirlaha warhamha dalailaina kajutkan ibunya anayan oleh Hasan Basri Abu Hasan Basri dia baca tu telawutnya lom nak melumpuh dia baca melumpuh di malam kakak menyanjak dalam surga dengan kejak-kejak dalam surganya kalau buat tabakama beautiful girl anu gadis yang lega ibu kimanya di lontar senyuman manis jadi kena buat sama Sri tahu demam ini lega rat
paling jual lain hana kutlam alai tegur dia nanya abu hanam tu len len ha len tu kelen le hana tu kah hana gadi bau tu nyana katua kelen apa kan tua anak tua tapi hana tu kah lenyo adalah anak yang dengan perono doa bak mak kena kejak mak lem bak don perono doa melumpo kam lumpo oh kan jin lan roka kan roga meno mutasi besar-besaran ma pakan je mutasi cerita tilian inonga batu oh kamu taboh perkuburan nali mau tuh rungina gejak tidur tungku santri kun telawut tiga mentang telawut hadiah pahala kepada kamu urung yang nalang kubu berkat selawut pahala selawut konyan kamu ampun dosa mendung dalam neraka pertama dalam surga mendung kebetulannya pintu surga lain terbuka kalau yang kerana usaha tu tapi yang lain betul belum yang kagak kabi mutasi belum yang keuntungan di akhirat jadi mana menyatanya tajak-jak waktu bugo nya anjuran baikri kita baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad anandakan ya Allah Tuhanku kalian hadiahkan pahala baca selawatnya kepada ahli kuburnya mudah-mudahan berkat yang hadiahkan pahala tersebut akan mendapat keringanan azab kubur minimal ni nyahana tamang surga fui mentang azab kubur kajut yaitu Allahumma al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran ya Allah Tuhanku ni pejit doa ni pejit kuburnya yaitu selaku kebun surga dan ni pejit selaku kebun neraka nya minimal jika kebun surga mentang kaji apalagi kalau benar-benar tenyo mutasi dari neraka ke dalam surga lewat selawat tersebut nyan contoh manfaat selawat di akhirat na manfaat tabotu nyo cerpen si pening cerpennya yaitu terjadi pada hari akhirat tidur hamba Allah setelah ditimbang berat amal kejahatan kaki diseret oleh malaikat geba kedih dalam neraka karena berdasarkan ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah jadi la dungurun gebona urang ina ko inang hawiyah gebona pakan abu hawiyah aina langkoan ana itu pun makna nan kalau ujung ayat wa ma adraka ma hiya narun hamiyah nya neraka nya bukan ya na tamu neraka kadubuna neraka batin laki ane dan tamu neraka tabah lagi na ibu nan Abu Lahab tonan analah Abu Lahab ni do kami Abu analah Abu Lahab pakan go nalang Quran do itabah ya darilah celaka lagu jawab Abu Lahab ganya gebuna jadi karena berdasarkan ayatnya nyu geba oleh malaikat ke dalam neraka Nabi Adam kepantau nyu Muhammad gekeun umati je umat je kai balan neraka je ke bicara dia itu Muhammad apa kata nyop maci dari cunci ke Nabi Adam kenapa sih umat kata je kai balan neraka je sebab tak syafaat dia nyana katakan kan umati Nabi lain mandu boleh draw bukan enggak kamu nafsi yang tayang tu Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad umati apa umat kata kaibat coba ni bantu juga insyaallah tak bantu gejaju di ke malaikat dan dua ke seret dan neraka hukumnya ya malaikatu rabbi kifu wahai malaikat Tuhanku stop jangan bawa dulu orang ini ke dalam neraka didapat oleh malaikat ya Muhammad ala ta'rif ala ta'lam anna Allah ta'ala yaqul 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun kamu yang malaikat tidak akan maksiat kepada Allah dan kami melakukan apa yang diuji Allah ronyo kamu bertugas oleh Allah untuk ubah hambanya umat katanya lan neraka karena berat amal kejahatan atau fui amal kebaikan
Nyan, okey bang, pulang pati kata, pulang pati Allah. Kata gaul-gaul Nabi dah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati ati Muhammadan, wahai malaikatku, patuh kamu kepada Muhammad. Nya baru kamu patuh, yang kagak oleh Allah, yang kata ayu angka ganti kamu patuh lah. Nyu kagak oleh Allah lain tuan patuh. Oh tabah Muhammad, kudih tabah bacing meno. Maka karena cing meno hanalin terjang kadang orang na selempong na. Artinya nya hak berat amal kebaikan tapi hana diturutkan. Ba cing ikulnya, mamanya berat si amal kejahatan tu jadi pertolong ka. Akhirnya gebalo. Karena kalau dipatuh oleh Allah ba malaikat, dipatuh Nabi Muhammad tu boleh lanjutkan dilakukan. Bocing kedua bawa kan lagi cing ino. Kiri dan kanan. Kanan amal kebaikan, kiri amal kejahatan. Watai kepudu amal kejahatan sebelah kiri turun, kebaikan naik ke atas. Ya Muhammad natalah kamu cing, anak tukar bocing. Cok kejahatan pudu bah kebaikan, pudu lam kejahatan lah kebaikan. Kai turun lam bocing kejahatan. Gon yang kejahatan hilang gede. Ya Muhammad natalah kamu cing mana? Begini Nabi nyupu ke cara terbantu. Teringat nak kertas lah balum. Kucau putih-putih uti-uti patut dalam amal kebaikan. Membuat amal kebaikan. Berat amal kebaikan. Mutahu dengan malaikat. Nyampu ke otak. Ipate-pate ke patut gede ke berat. Ni bapa bunuh yang kena tamu neraka. Ia cuma juga tu Nabi. Tapi hanya punya Nabi. Tu tuan pak ni. Pekan tuan pak kejahatan ni kapui kebajikan kagak ke Nabi pak ke kembali nah mata ci tuan pak ti kita mah tu len Nabi Muhammad. Oh patut ke laga ta don dipuji oleh anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksaru wa ghali anta misbah suduri dan lain-lain puji-pujian. Kaji menanyo dan tanyong badron petebab gen cing kebaikan buno puidan puin pato kenanya boleh tu puin paten pato. Oh meno nyan selawu kata ahli selawu di dunia leng kumpul selawu katanya ba uronyo kaperle untuk beri syafaat pada katanya selalu kata lentimpannya ya. Jadi berdasarkan cerpennya selawut yang tanya bacanya tidak habaan mansurah anak gadah langit tapi kesimpali Nabi bauru dudo apabila hana ngempu diberi syafaat ngentelawunya gepato dalam buah cing yang kebaikan. Maka marilah kita memasyarakatkan selawat dan menyalawatkan masyarakat supaya bohcing yang pui amal kebaikan yang pui bisa jadi berat dengan syafaat Nabi melalui selawat. Nyolah ada orang berpegah dalam bid'ahnya, berpegah bid'ah kita bantu Nabi. Ke Nabi taruji tu bantu, no tapi baik pegah bid'ah tak nak baca apa? Nak baca apa anak bantu bangunan. Tapi kita harus cinta Rasul, cinta selawat kepada Rasulullah SAW. Hanya di segi kelebihan berselawat. Kemudian yang terakhir supaya menjadi contoh teladan bagi kitanya, yaitu Rasul suka memaafkan. Nyo harus dikembangkan dalam masyarakat. Kadang-kadang antara saudara dengan saudara yang tidak saling memaafkan. Terutama masalah harta pusaka. Lehmi ijuk menurut nafsu mi, tapi dalam agama kami karena hukum menurut hawa nafsu kan bengeng-bengeng. Saudara je ke gop. Bulpeng gop je saudara. Bulpeng pula saudara pergi ke gop. Pakon jika nak bagi betaka penuh anapah menurutnya ka perlu saudara. Dan lewat peng tu mak hana saudara je ke saudara. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang bisa menjadikan yang non saudara menjadi saudara. Seburuk-buruk orang adalah orang yang menjadikan saudara non saudara. Saudara iputuh yang tebuk-buk urun.
Tegege orang hana saudara, eji saudara. Itu sebaik-baik orang. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'fu wasfahu, beri maafkan olehmu dan berjabat tangankan olehmu. Oleh tabi maaf melalui mulut, jaro merealisasi itu yang tak ucapkan, tak maaf nyana kesalahan. Nyokan dari kecil dibesarkan, sebaik-baik orang ke yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, yang tergaji. Tapi dalam zamannya kadang-kadang kan bu'bi diperayu kaji kemengi hana mari-mari betul. Padahal Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, apabila seorang orang Islam tidak mau berbicara karena sentimen, karena marah dalam hati, leuro berturut-turut, maka sudah jadi dosa besar. Mapelam nanti tu nana berabah, naduatun, tapi yang menjajali itu bukan uswatun hasanah yang kita ambil dari Rasulullah SAW. Apabila nyata lakukan, tanya saling memaafkan, musuh menjadi teman. Non-Islam bisa masuk Islam. Bahkan karena dilihat sikap Rasulullah yang kita kembangkan dalam masyarakat, ada suatu cerpen juga.